Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saat ini saya akan melanjutkan tutorial pengisian data skripsi yang sudah ada pada video sebelumnya. Sama seperti langkah pada video sebelumnya, yang pertama kita mengakses website Siakat, yaitu siakat4.ic.id, lalu masukkan user dan password dari mahasiswa. Kita masuk aplikasi, tampilannya masih sama, kemudian klik tanda garis mendatar 3 pada samping kiri logo Universitas Patimura. Setelah klik, akan muncul lagi tampilan. Kita pilih pada menu perkuliahan, kemudian kalau pada data proposal, kita mengklik proposal skripsi, tapi ketika ingin mengisi data skripsi, kita klik pada data skripsi. Untuk data skripsi ini dikhususkan kepada pengisian data dari hasil penelitian sampai kepada tahap ujian skripsi atau ujian sarjana. Jadi klik menu perkuliahan, kemudian data skripsi dan daftar skripsi. Tampilannya hampir sama seperti pada data proposal, tapi ada beberapa hal saja yang berbeda. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada contoh dari mahasiswanya yang sudah mengisi data skripsi. Kalau mahasiswa yang belum pernah mengisi data skripsi, tampilannya akan kosong atau tidak ada sama sekali. Untuk langkah pertama, kita klik lambang tambah berwarna hijau untuk menambahkan data skripsi dari mahasiswa tersebut. Kita klik. Nah, akan masuk ke tampilan baru, yaitu kembali ke daftar, simpan. Nah, ini pada kita scroll ke bawah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pada kolom mahasiswa sendiri boleh menuliskan NIM atau nama dari mahasiswa tersebut yang terdaftar pada Siakat. Kita boleh contoh mahasiswanya, saya karena menggunakan akun dari mahasiswa yang sudah lulus, maka saya kasih contoh NIM-nya yaitu 2017 42021. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk tanggal pengajuan ini sesuai dengan tanggal pada saat mahasiswa pertama kali, ingat ya, pertama kali mengkonsultasikan hasil penelitian kepada pembimbing. Jadi misalkan untuk tanggal pengajuan kita pakai tanggal 1 bulan Februari tahun 2022. Kita kasih contoh seperti itu. Lalu kemudian untuk tanggal mulai di sini kita boleh pilih tanggal ketika dimana hasil penelitian kita sudah disetujui oleh salah satu pembimbing. Jadi pada saat tanggal pengajuan kita memberikan hasil penelitian kita kepada pembimbing. Kemudian untuk tanggal mulai kita boleh memasukkan tanggal di mana pembimbing mengembalikan kembali hasil koreksi terhadap hasil penelitian yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi misalkan untuk tanggal pengajuannya tanggal 1 bulan 2 2022. Untuk tanggal mulainya kita contohkan saja, yaitu pada tanggal 7 bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya untuk topik, di sini topik sama seperti sebelumnya. Topik kita memasukkan materi yang diteliti, yang dipakai pada hasil penelitian atau yang nantinya akan menjadi skripsi oleh mahasiswa tersebut. Kita kasih contoh materi topik di sini menggunakan materi yaitu lingkaran, sedangkan topik IN merupakan topik atau materi dalam bahasa Inggris. Karena kita menggunakan materi lingkaran, berarti dalam bahasa Inggrisnya yaitu circle. Kemudian untuk judul skripsi masih sama, menggunakan judul dari mahasiswa, judul skripsi dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya untuk judul skripsi IN, yaitu kita menggunakan judul skripsi dalam bahasa Inggris. Boleh ditranslate menggunakan Google Translate, yang penting judulnya dalam bahasa Inggris itu sama dengan
judul pada bahasa Indonesia. Kemudian untuk status skripsi, ketika dalam proses penyelesaian akhir studi, boleh tetap masih menggunakan aktif. Kemudian untuk tahap skripsi masih menggunakan ujian skripsi. Nah, tanggal selesai di sini mahasiswa boleh memasukkan kembali ketika mahasiswa sudah siap untuk menyatakan masuk ke dalam ujian sarjana atau ujian skripsi. Contohnya mahasiswa nanti akan dinyatakan naik ujian skripsi pada tanggal 28 Februari 2022. Kemudian untuk abstrak masih sama, batas pengisian abstrak hanya 350 karakter, sama seperti pada abstrak di data proposal. Kemudian untuk pembimbing masih tidak bisa diinput manual oleh mahasiswanya. Ketika sudah selesai mengisi semua data, kita boleh balik scroll ke atas. Mahasiswa boleh mengklik kembali yaitu tombol atau kata simpan yang berwarna hijau, dan otomatis akan disimpan datanya. Nah, ketika data yang sudah disimpan akan muncul data pada kolom di bawah ini, dimulai dari NIM dari mahasiswa tersebut, kemudian nama dari mahasiswa, topik, dan judul skripsi. Kemudian untuk statusnya di sini masih aktif, nanti akan dirubah menjadi status lulus atau selesai dalam ujian skripsi. Jangan lupa setelah selesai mahasiswa menekan tombol simpan untuk data skripsi. Mahasiswa diharapkan menghubungi operator akademik program studi untuk memasukkan nama pembimbing, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 dari skripsi tersebut. Setelah operator selesai mengisi nama pembimbing, mahasiswa dapat kembali masuk dan mengklik pada tombol detail pada kolom aksi. Tombol detail pada kolom aksi yang berwarna biru berlambang mata. Kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tampilan seperti ini. Di sini sudah ada data mahasiswanya. Kemudian tanggal pengajuan, tanggal mulai, topik in English, judul skripsi in English, satu skripsi yang sudah seharusnya selesai, kemudian dengan abstrak. Nah, abstrak untuk data skripsi ini sedikit berbeda. Abstraknya boleh panjang ya, dibandingkan dengan abstrak pada data proposal. Kita boleh cek semua sudah selesai, kita scroll ke atas. Oke. Kemudian kita klik pada menu bimbingan skripsi. Nah, di sini karena mahasiswanya sudah selesai memasukkan data dari proses bimbingan, hasil penelitian sampai kepada skripsi, maka tidak perlu lagi ditulis. Saya kasih contoh, ketika mahasiswa masih kosong dan belum mengisi data hasil penelitian maupun bimbingan skripsi, mahasiswa boleh menekan tombol tambah data yang berwarna hijau. Menekan tombol data, tambah data berwarna hijau. Kita klik. Oke. Akan muncul tampilan yang baru, di mana pada kolom yang pertama yaitu bimbingan ke. Ini merupakan bimbingan lanjutan dari mahasiswa tersebut yang dimulai dari bimbingan hasil penelitian. Terserah mahasiswa tersebut boleh memasukkan bimbingan ke berapa, disesuaikan dengan buku bimbingan akademik yang berwarna oranye yang sudah diperoleh dari sekretaris program studi. Misalkan saya kasih contoh bimbingan ke-7 dengan pembimbingnya siapa. Kemudian untuk tanggal bimbingannya, selanjutnya untuk topik
topik di sini masih menggunakan materi yang dipakai, misalkan materi lingkaran atau sebagainya. Kemudian untuk bahasan masih sama seperti bahasan pada bimbingan proposal, data proposal. Jadi mahasiswa boleh masukkan bahasan apa saja atau koreksi atau masukan apa saja yang diberikan oleh pembimbing akademik pada saat konsultasi hasil penelitian sampai kepada skripsi. Oke. Setelah selesai, mahasiswa boleh mengklik menu simpan untuk menyimpan data bimbingan tersebut. Hal serupa juga dapat mahasiswa lakukan untuk bimbingan-bimbingan selanjutnya dari pembimbing-pembimbing yang lain maupun pembimbing 1 maupun pembimbing 2 sampai tahap akhir pembimbingan skripsi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kiranya video tutorial yang saya buat ini dapat membantu mahasiswa program studi pendidikan matematika yang sudah berada pada tahap akhir studi mereka.